شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, yang dengan dua nikmat tersebut mudah-mudahan senantiasa kita gunakan dalam rangka taqarrub, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan meningkatkan taqarrub dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Kita ulangi sedikit untuk merefresh kembali apa yang sudah kita baca atau sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa'id ja'alna, dan ingatlah ketika kami telah menjadikan, kami telah menjadikan al-baita, al-bait di situ maknanya Ka'bah, masabatan, sebagai tempat kembali, Kemarin kita sudah bahas sebagai tempat kembali. Tempat kembali dalam pengertian dua, kembali secara fisik maupun kembali hati kita. Badan kita kembali, kemudian hati kita pun kembali. Apa maknanya? Kemarin kita sudah bahas, ketika kita sudah masuk ke dalam Masjidil Haram, selesai beribadah kita di Masjidil Haram, atau setelah kita masuk ke dalam beribadah di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram, begitu kita keluar, hati kita pun terasa ingin kembali lagi ke masjid tersebut, Mau kemudian pergi masuk ke hotel, kemudian habis dari hotel kemudian kita bersih-bersih, hati kita langsung tergerak untuk kembali lagi ke masjid tersebut, Itu salah satu keutamaan. Jadi kita kemudian digerakkan hati kita untuk kembali lagi. Secara fisik kita kembali lagi, Kemudian hati kita pun kembali, Yaitu apa? Setiap kali kita sholat 5 waktu, Meskipun secara fisik kita tidak ada di depan Ka'bah, namun hati kita senantiasa kembali ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke mana? Kembali kita menghadap Ka'bah. Bahkan itu kemudian menjadi syarat daripada sahnya sholat. Kalau kemudian kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat setiap kali kita sholat 5 waktu, Bahkan letak khusyuk hati kita pun, kalau kemudian khusyuk hati kita pun ketika hati kita ini kita arahkan ke Ka'bah, insya Allah hati kita akan khusyuk. Maka secara maknawi hati kita kembali, fisik kita pun kembali. Itu makna masabatan yang pertama. Makna masabatan yang kedua adalah mahallus sawab. Itu tempat kembali membawa pahala, Tempat kembali pahala, atau itu adalah tempat mendapatkan kita pulang bawa pahala yang banyak. Bahasanya begitu. Jadi Nabi SAW mengatakan, man hajja lillahi azza wa jalla walam yarfus walam yafsuq, raja'a kal yaumi waladathu ummuh,
barang siapa yang kemudian dia berhaji, ya, barang siapa yang dia berhaji, walam yarfus, kemudian dia tidak rafas, walam yafsuk, tidak kemudian berbuat fasik, ya, roja'a, maka dia kembali, ya, maka dia kembali kan yaumi waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya, ya. Jadi habis dia umroh ataupun haji pulang sudah bawa pahala yang banyak, dia seperti orang yang kemudian baru lahir dari perut ibunya. Hanya pulang bawa pahala yang banyak dan menghapuskan dosa-dosanya, sebagaimana orang yang pulang dari, sebagaimana orang yang baru lahir dari perut ibunya. Al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah, ya. Al umrati ila al umrati kafaratun lima bainahuma, antara umrah yang satu dengan umrah yang satunya kafaratun lima bainahuma, dia menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, ya. Jadi orang pulang dari sana bawa pahala semua, ya. Orang dari pulang dari sana bawa pahala semua yang banyak, ya. Maka siapapun yang sudah haji insya Allah masuk surga, namun haji yang mabrur, ya. Mabrur dari kata barroh, bir, baik, dan begitu. Jadi kalau mabrur maknanya adalah dia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Kata orang Jawa bukan haji mabur, mabur itu terbang saja, ya kan? Tapi haji yang mabrur, ya. Mabrur itu kalau dia berangkat dari situ kemudian pulang menjadi lebih baik daripada kesehariannya, menjadi lebih baik, menjadi lebih barroh, menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu mabrur, ya, mabrur. Maka tidak ada akan balasan baginya kecuali pasti dia akan masuk surga, ya. Jadi pulang bawa pahala. Makanya kemudian boleh-boleh saja di antara kita ini menyusahkan diri untuk melakukan perjalanan ke tempat tersebut, sebagaimana Nabi SAW katakan, la tusaddul rihal illa ila salasi masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW. Jangan memberat-beratkan perjalanan kecuali hanya ketiga masjid, kata Nabi SAW. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Boleh susah-susah, ya kan? Maknanya kita tabung umpamanya, kan? Sudah kita kurangi beli apa-apa, kita kurangi belanja, kita kurangi makan, kita simpen sebagian, nanti kita buat umroh. Kita buat pergi ke Masjidil Haram, kita buat ke Masjid Nabawi, atau bahkan kita pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Boleh, ya. Bersusah-susah payah untuk itu tidak ada masalah, ya. Kenapa? Karena memang pulang bawa pahala, ya. Karena memang pulang bawa pahala yang banyak, ya. Sebagaimana nanti kita lahir dari perut ibu kita, ya. Maka kemudian boleh, ya, kita simpan sebagian harta kita, kemudian kita tabung, ya, nahan uang belanja, ditahan, ya kan, simpen, baru kemudian buat untuk umroh maupun haji, ya, tidak ada masalah, ya. Jadi boleh saja kalau umpama kita nabung, umpama, wah gimana saat kalau kita tabung? Oh ya tidak apa-apa tabung, ya. Nanti mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun selesai kita umroh bareng, ya. Kita umroh bareng-bareng, kan, gitu. Bisa saja, boleh saja. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Itu hal yang boleh saja. Namun di lain 3 masjid itu nggak perlu memaksakan diri, kan begitu, ya. Yang perlu kita paksakan untuk datang ke masjid itu adalah 3 masjid ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Di Masjidil Haram 100.000, ya kan. Di Masjidil Nabawi 10.000, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat pahalanya, ya. Banyak sekali pahalanya. Maka kemudian boleh untuk kemudian memaksa-maksakan diri melakukan perjalanan ke 3 masjid ini. Wa jalna baita masabatan, sudah ya, masabatan linnas, bagi manusia, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa sebutkan manusia? Padahal itu tempatnya orang muslim. Padahal itu tempatnya orang mukmin. Paham ya?
Kenapa Allah sebutkan kok linnas? Kalau linnas itu kan berarti semua manusia. Orang kafir manusia bukan? Manusia, ya kan begitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masabatan linnas? Ya, masabatan linnas. Tempat kembali manusia. Tempat membawa pahala manusia. Kok kenapa bukan orang mukmin saja? Masabatan lil mukminin umpama, ya kan? Masabatan lil muslimin umpama. Tapi masabatan linnas, untuk manusia. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesan kepada kita bahwasanya sebetulnya rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik semua manusia. Kalau orang kafir kemudian ingin masuk situ, boleh, tidak apa-apa masuk, asal harus tobat dulu, kan begitu. Enak. Paham ya? Oh, boleh, tidak apa-apa, ayo. Boleh, tidak apa-apa, asal tobat dulu, ya kan? Syahadat dulu, baru kemudian kita masuk Masjidil Haram. Boleh, sehingga kemudian pagi hari dia kemudian sudah tobat, siangnya dia masuk Masjidil Haram sholat zuhur umpama, boleh masuk. Allah ingin memberikan kesan apa? Oh, apa ternyata tidak apa-apa, mudah, gampang ternyata, kan begitu. Oh, itu bukan rumah untuk kita, itu rumah khusus untuk orang muslim saja. Enggak, untuk kalian juga. Non muslim, kalian juga tidak apa-apa, asal sebelum masuk Masjidil Haram syaratnya tobat dulu, kan enak. Lalu kemudian dia masuk ke dalam Masjidil Haram untuk beribadah di Masjidil Haram. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesan seperti itu, ya. Sebab dulu memang umum, ya. Dulu orang musyrik, orang apa semuanya kemudian tawaf di situ, masuk Masjidil Haram, ya kan? Semua di situ dulu tempat memang manusia untuk kemudian melakukan ibadah tawaf di situ. Makanya kemudian Nabi SAW karena kumpul dengan berbagai macam manusia itu, ya, hanya Nabi SAW itu tidak mau haji tahun 9 Hijriah itu, ya. Namun yang diutus adalah Abu Bakar As-Siddiq untuk diutus kemudian menjadi Amirul Hajj tahun 9 Hijriah. Nabi tidak mau. Nabi di kota Madinah. Sementara yang kemudian haji adalah Abu Bakar As-Siddiq tahun 9 Hijriah itu. Sampai kemudian begitu Abu Bakar As-Siddiq ini berangkat, turunlah surat Al-Bara'ah. Turunlah surat At-Taubah. Ya, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin illal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhur wa anna dan seterusnya. Itu surat At-Taubah. Yang intinya surat At-Taubah itu nanti memberikan pesan kepada jamaah hajinya Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya tahun depan tidak ada lagi orang yang tawaf kecuali orang muslim. Orang musyrik tidak boleh tawaf, kata Nabi SAW. Kemudian orang yang mau tawaf tidak boleh kemudian tawaf dengan telanjang. Semuanya harus pakai baju, kata Nabi SAW. Ini tahun 9. Nanti tahun depannya tidak boleh ada yang masuk kecuali orang muslim saja, dan tidak boleh ada yang tawaf kecuali dia harus semuanya pakai baju. Karena tawaf sebelum Nabi SAW haji itu masih campur dengan orang-orang musyrik. Masih campur dengan orang-orang musyrik. Jadi Nabi tidak mau kalau nanti kemudian Nabi SAW haji campur dengan orang-orang musyrik ini. Nabi tidak mau, ya. Maka kemudian turun surat tersebut. Tahun berikutnya Nabi kemudian haji, tidak ada orang musyrik, semuanya orang Islam semua, ya. Nah, maka kemudian kalau mau haji ataupun umroh, maka kemudian tobat harus masuk Islam, kemudian baru dia boleh masuk Masjidil Haram, ya. Cuman ini adalah isyarat bagi kita atau isyarat bagi manusia bahwasanya sebetulnya mudah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan pertama kali dulu bahwasanya ini untuk semua manusia rumah ini, ya. Rumah Allah ini untuk semua manusia. Nanti bagaimana cara masuknya? Nah, barulah ditunjukkan cara masuknya, ya kan? Enak, ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesan seperti wa amna, kemudian rasa aman. Ya. Aman, ya. Jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan tentunya, ya. Tempat kembali dan aman, ya. Tentunya yang namanya tempat kembali itu harus aman. Tidak mungkin kita harus cari tempat kembali yang tidak aman, ya kan? Harus aman tempat kembali itu. Maka dua-duanya ini adalah kepunyaan daripada Ka'bah tersebut.
Haram, Baitul Haram, itu semuanya aman di situ. Aman bagaimana, Ustaz? Tempatnya aman, hatinya pun akan tentu merasa aman di situ, ya. Aman secara fisik memang aman, tidak bisa. Jadi begitu kita masuk ke dalam Masjidil Haram itu sudah aman, meskipun kita punya masalah di luar. Umpama ini ya, kita habis berantem, kemudian bunuh orang, kemudian masuk Masjidil Haram, aman. Ya. Perasaan kita pun aman, bahkan secara hukum pun nanti aman di situ. Bayangkan kalau kemudian di Masjidil Haram itu kan kita tidak boleh motong tanamannya, ya kan? Kemudian tempat-tempat burung itu kita nggak boleh menghardiknya, kan? Biarkan mereka kemudian terbang, biarkan mereka kemudian makan seenaknya, nggak boleh kita hardik dan sebagainya. Aman, ya kan? Semuanya merasa aman. Jadi barang-barang kita sebetulnya ya mestinya aman memang, ya. Nggak bisa, ya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala jamin aman tempat itu. Namun kalau hari ini terjadi hal-hal yang itu bukan karena tempatnya, ya, tadi tentu itu personal orangnya, ya. Ustaz, saya di sana kecopetan, Ustaz. Ya wajar, ya, memang orang sana pun ada yang demikian, maksudnya begitu, ya kan. Bukan kemudian orang sana pun nggak ada yang seperti itu, ya ada. Di Masjid Haram pun kecopetan tuh ada, ya kan. Ada nggak, ya kan? Di Masjid Haram kemudian barang diambil itu ada, ya. Dan itu perilaku orang sana. Itu secara oknum saja, tidak semuanya. Namun secara tempat itu menjadi tempat yang aman keutamaannya, ya. Nggak bisa diganggu, ya. Aman tempat itu, ya. Kalau segi orangnya mungkin saja terjadi, ya. Mungkin saja terjadi hal seperti itu. Mungkin kita pernah merasakan seperti itu, ya. Saya juga dulu pernah istilahnya di sama orang sana, ya, naik taksi. Namun taksinya itu nggak kayak taksinya sana itu mobil biasa. Nanti ada orang jalan, dia berhenti, ditanya, mau kemana kamu? Mau sana. Oh, sudah sini saja, sini berapa? 10 real, ya sudah masuk, kan gitu. Nanti dia jalan lagi, muter-muter lagi, ada orang jalan, dia tanya lagi, mau kemana kamu? Mau sana. Nah, sampai penuh mobil itu, sampai penuh, ya. Kalau ada boxnya di belakang, sampai di belakang box, naik begitu dibawa sama dia, muter-muter, tahu-tahu depan macet, di depan macet, suruh turun semuanya kita, turun, macet, jadi nggak bisa jalan, turun, ini bayar ini sampai tempat, nggak bisa macet, turun, Masya Allah, turun semua jalan akhirnya. Manusia, kalau manusianya ada begitu itu, ya, sama dengan kita, ya kan. Tapi secara umum tempat itu menjadi tempat yang aman, ya, ya. Insya Allah menjadi tempat yang aman, ya. Aman, kemudian secara hati pun kita akan merasa tentram ibadah di situ. Asalkan kemarin sudah saya bilang, begitu kita berangkat dari rumah, tinggalkan semua urusan dunia, ya, tinggalkan semua urusan dunia. Cuman sekarang ini memang godaannya berat, orang-orang sekarang ini, ya kan. Godaannya berat. Kesana pun masih sibuk dengan urusan dunia, ya kan. Masih sempat ngatur ini, ngatur bisnisnya, ngatur jual beli dan sebagainya macam, ya kan. Pakai HP dan sebagainya. Sehingga kemudian datang ke sana ini jarang sekali yang fokus betul-betul ibadah kalau sekarang ini, ya. Apalagi kalau sekarang ini antum melihat, luar biasa, di depan Masjidil Haram itu sudah berjejer hotel, berjejer mall-mall dan sebagainya, ya kan. Manusia tinggal keluar kemudian sudah hotel, sudah mall, isinya mall semua, ya. Dan banyak jamaah haji yang kemudian sibuk di mall, ya kan. Nyari ini, udah ada ini di Indonesia ini, adanya di sini ini, ya. Nyari ini macam-macam, ya. Akhirnya apa? Fokus ibadahnya menjadi berkurang, ya. Ya. Belum lagi yang selfie, belum lagi yang update status, macam-macam. Ke dalam masjid bawa HP, Masjidil Haram bawa HP dan sebagainya, ya. Subhanallah, ya. Nah, ini fitnah yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Bahkan di masjid-masjid kita pun masih demikian, ya kan. Di masjid-masjid kita ini, ya. Kadang kemudian sudah waktu qoma, sudah habis adzan masih main HP, begitu selesai salam kemudian langsung main HP dan sebagainya, ya. Kalau sudah masuk tempat ibadah, fokuskan, tinggalkan dunia sudah, ya kan.
biar kita bisa fokus ibadah dan bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman ini ya. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim shalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim. Kemarin kita sudah bahas maqam Ibrahim itu maknanya dua ya kan. Maqam Ibrahim maknanya adalah tempat-tempat yang pernah jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai ibadah ya. Sebagai ibadah. Jadi kalau mungkin kita bayangkan hari ini ya, kita membayangkan kalau kita umroh ataupun haji, maka kita bisa membayangkan bahwasanya dulu itu adalah tempat-tempat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar alaihissalatu wassalam sekeluarga beribadah di situ. Belum lagi itu tempat yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bayangkan tempat-tempat itu, masya Allah, ini dulu tempatnya Nabi Ibrahim, ya, Ismail, Siti Hajar, masya Allah, ini dulu tempatnya Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, wah, masya Allah, ya, kebayang sudah bagi kita bagaimana dulu Ibrahim doa di sini, beribadah di sini. Kita bisa membayangkan ini tempatnya Nabi Ibrahim, ini tempatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan itu tempat dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam ya. Dua-duanya ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya ini Khalilullah, dua-duanya ini kekasih Allah. Dan kalau kemudian kita menapaki tempat-tempat ibadah dua kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, alangkah gimana ya, alangkah indahnya begitu. Makanya kemudian pengen balik lagi. Bagaimana tidak, itu tempat dua kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kebayang. Makam Ibrahim, ada tempat pijaknya Nabi Ibrahim tanpa memakai terompah ya. Kaki telanjang ya di atas batu yang dulu nempel dengan Masjidil Haram, kemudian dipindah ke arah timur kalau nggak salah itu ya, di arah timur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian makam Ibrahim musalla sebagai tempat sholat. Nah, tempat sholat kemarin kita juga terangkan ada dua. Tempat sholat yang memang sholat, tempat sholat yang memang bermakna ibadah, tempat doa ya, tempat ibadah, tempat doa. Jadi kalau kemudian dua pendapat ini kita gabungkan, dua-duanya betul ya, dua-duanya betul. Kalau kita lihat hari ini makam Ibrahim, tempat-tempat ibadah Ibrahim itu kan kalau kita perhatikan kalimatnya kalimat amar, kalimat perintah ya kan, wattakhidhu ya kan, ambillah, perintah. Yang namanya perintah itu al-aslu fil amri wajib. Asal hukum asal dari kalimat perintah itu hukumnya wajib, hukumnya menjadi wajib. Maka kemudian kalau kita korelasikan dengan makna musalla ya, makam Ibrahim yang kita jadikan musalla, maka makam Ibrahim ini menjadi wajib untuk menjadi tempat musalla, baik tempat sholat maupun tempat doa. Sehingga kalau kita haji maupun umroh nggak sah kalau nggak di tempat-tempat ini, ya nggak sah kalau tanpa wukuf di Arafah, ya nggak sah kalau kemudian tanpa sa'i dari Safa dan Marwah, nggak sah tanpa tawaf, nggak sah. Maka kemudian betul kalau kemudian perintahnya wajib, menjadikan hukumnya menjadi wajib musalla tadi itu. Paham di sini? Karena ini perintah kalimatnya, kan begitu ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat atau tempat doa. Berarti wajib. Buktinya apa? Buktinya kalau kita nggak menggunakan tempat-tempat tadi itu sebagai musalla, nggak sah haji kita maupun umroh kita. Paham ya? Wajib, ya kan? Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian dengan sholat 2 rakaat setelah kita tawaf. Ya. Hukum menjadi sholat 2 rakaat setelah kita tawaf. Apakah itu kemudian menjadi wajib juga sebagaimana wajibnya yang lain tadi, sehingga kemudian tidak sah tawaf kita kalau kemudian kita nggak iringi dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, atau kemudian menjadi tidak sah 2 rakaat itu kalau tidak di belakang makam Ibrahim sebagaimana yang lain. Paham saya?
Yang lain kan nggak sah. Ya. Nah, yang maqam Ibrahim dengan bermakna tempat tadi itu, di belakangnya maqam Ibrahim itu tempat musholla, menjadi tidak sah juga hukumnya nanti. Masalahnya kan di situ. Ya. Makanya kemudian akhirnya apa? Para ulama hanya berbeda pendapat di sini. Ya. Ada kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya sholat 2 rakaat itu menjadi wajib. Ya. Menjadi wajib setelah tawaf di maqam Ibrahim tadi itu. Kalau itu bermakna khusus maqam Ibrahim. Ya. Maqam Ibrahim bermakna khusus, menjaga kemudian menjadi wajib, ya. Namun kemudian bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah maqam Ibrahim ini disebut secara umum, ya. Musholla juga disebut secara umum, ya. Jadi maqam Ibrahim disebut secara umum. Maka kemudian yang dipakai secara umum adalah keumuman kalimat umum, ya, kalimat umum baik musholla maupun maqam Ibrahim itu disebutkan kalimat umum itu secara bahasa itu sudah mencakup makna khusus, ya. Secara bahasa sudah mencakup makna khusus. Jadi yang dimaksud dengan musholla secara umum itu adalah doa, kan begitu ya? Secara umum, musholla itu maknanya doa, tempat doa. Sholat itu secara umum, sholat itu maknanya doa secara umum. Nanti secara khususnya barulah itu sholat dengan praktek itu, kan begitu ya? Maka penyebutan musholla secara umum itu sudah mencakup khusus. Apa itu? Sholat di belakangnya, ya. Sholat di belakangnya itu berarti apa? Sholat sudah masuk mencakup makna umum, berdoa di situ, ya kan? Jadi kemudian bagaimana kemudian hukum prakteknya Nabi? Kok Nabi kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim di situ? Itu maknanya Nabi ingin menafsirkan salah satu daripada makna musholla tadi itu. Nabi ingin menafsirkan salah satu daripada makna musholla, yaitu secara umum tempat berdoa, dan secara khusus itu memang tempat sholat. Maka kemudian Nabi sholat di belakangnya maqam Ibrahim. Namun itu tidak menunjukkan wajib di situ, ya kan? Tidak wajib di situ. Artinya boleh kita sholat di belakang, boleh. Bahkan ada ulama yang berpendapat boleh kalau kemudian kita lakukan di luar Masjidil Haram. Di hotel boleh, boleh. Di hotel boleh, karena sebetulnya itu bukan ibadah yang gandeng dengan tawaf, bukan. Yang satu kesatuan dengan tawaf, yang nggak boleh kalau kemudian pisah dari Ka'bah, terpisah sebetulnya. Dianjurkan habis tawaf sholat 2 rakaat, bukan kemudian sholat 2 rakaat bagian daripada tawaf yang wajib di Ka'bah. Paham maksudnya? Bukan bagian daripada tawaf, dia terpisah daripada ibadah tawaf itu sendiri, sehingga kemudian apa? Sholat di belakang maqam Ibrahim itu kemudian boleh di agak jauh, di dalam masjid boleh, bahkan di luar masjid pun juga boleh, asal niat sholat 2 rakaat setelah tawaf tadi itu. Nah, makanya kemudian ini bukannya kemudian menjadi hukum wajib untuk sholat di situ, di tempat sholat di situ, enggak, ya. Tapi secara umum itu menjadi tempat ibadah berdoa maqam Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Itu mengkompromikan, maksudnya ya, mengkompromikan makna musholla itu menjadi tempat sholat atau tempat ibadah. Kok prakteknya Nabi sholat? Nabi ingin menafsirkan bahwasanya makna musholla itu menjadi tempat sholat maupun tempat ibadah ataupun tempat doa. Ya, ingin menafsirkan salah satu makna daripada musholla tadi itu. Enggak wajib. Kalau itu menjadi wajib tempat sholat, ya tentu Nabi kemudian enggak pindah ke Masjid Nabawi, menjadi tempat sholat terus akhirnya di situ, iya kan? Enggak, Nabi kemudian pindah ke Masjid Nabawi. Nabi juga enggak menetap di Madinah, Nabi enggak menetap di Mekah, Nabi menetap di Madinah, ya kan? Nabi juga sholatnya di Masjid Nabawi, enggak sholat di Masjidil Haram sebagai tempat sholat. Maksudnya kita pahami ya, maksudnya ya? Enggak, ya, enggak begitu ya.
Nah, maka disitulah yang dimaksud oleh para ulama ya. Kemudian musallu ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti lit-taifina wal akifina war rukais. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk antahira, agar keduanya mensucikan, membersihkan. Kemarin kita sudah jelaskan, membersihkan berhala, membersihkan kotoran, tempat dan baju yang kita pakai. Mana dalil yang kemudian menunjukkan kita membersihkan baju, perintah membersihkan tempat? Kalau tempat diperintahkan untuk membersihkan, maka baju yang kita pakai lebih ditekankan lagi untuk dibersihkan. Kenapa? Karena yang kita pakai untuk beribadah ini senantiasa melekat kepada kita, lebih sering melekat kepada kita daripada kemudian Masjidil Haram. Kita nggak tiap hari ke Masjidil Haram, tapi setiap hari kita kemudian sholat di masjid. Setiap hari kita beribadah ke masjid, maka kebersihan daripada baju ini lebih daripada kebersihan tempat tadi itu. Tempat saja disuruh mensucikan, apalagi yang kita pakai. Paham sini ya? Pengambilan dalilnya maksudnya ya. Antahira baiti lit-taifin, dari berhala-berhala ya, dari berhala. Lit-taifina wal akifina wal ruk'i sujud. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan lit-taifin wal akifin wal ruk'i sujud? Kenapa? Kan begitu. Kalau kita perhatikan begini. Allah ingin terangkan 4 hal ini dari yang paling khusus ke yang khusus, kemudian yang ke khusus lagi, yang khusus lagi. Maksudnya yang paling khusus, kemudian agak khusus, kemudian kurang khusus, kemudian enggak khusus. Paham maksudnya? Yang khusus, umum, begitu maksudnya. Nah, kalau kita lihat tawaf lit-taifina khusus, sangat-sangat khusus. Tawaf tidak bisa dilakukan kecuali di Ka'bah. Paham? Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Lit-taifin, bagi orang yang tawaf. Allah sebutkan dulu pertama, apa ini? Ini yang khusus bagi Masjidil Haram. Ini khusus bagi Ka'bah. Tidak bisa tawaf di selain daripada tempat ini. Tempat lain tidak bisa. Tempat keramat tidak bisa. Ya, ada tempat keramat kemudian kita tawaf sebagaimana kita tawaf di Ka'bah ini tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Antahira baitiya lit-taif, baitiya ya, rumahku ya. Baitiya, rumahku lit-taifin, untuk tawaf. Tempat lain berarti bisa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa dipakai. Seberapa keramat pun tempat itu dianggap oleh manusia, tawaf di situ tetap haram, tidak boleh. Ya, karena tawaf di sini miliknya Ka'bah ya. Kemudian apa? Wal akifin, orang yang i'tikaf. Orang yang i'tikaf ini lebih umum lagi, cuman dia mesti masjid. Enggak bisa enggak masjid. Paham ya? I'tikaf ini mesti masjid. Ini mesti masjid, enggak bisa enggak masjid. Cuman apakah itu Masjidil Haram? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah itu harus Masjidil Haram? Enggak juga, ya kan? Lebih umum, ya, lebih umum. Tidak mesti Masjidil Haram. Kalau ditanya bagaimana afdolnya Ustaz? Yang afdol i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian i'tikaf di Masjidil Nabawi. Kemudian i'tikaf di Masjidil Aqsa. Kemudian i'tikaf di Masjid Jami'. Baru kemudian i'tikaf di masjid-masjid yang ini. Kalau mau cari afdoliyahnya ya. Tapi kalau bolehnya, boleh di setiap masjid, nggak harus di Masjidil Haram, nggak harus di Masjidil Nabawi, nggak harus di Masjidil Aqsa. Paham? Ini lebih umum lagi sedikit, ya kan? Lebih umum lagi sedikit, ya. Meskipun ada hadis la i'tikafa illa fi salasati masajid, fi masajidis salasi. Tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi hadis ini adalah riwayatnya mauquf. Mauquf itu berhenti kepada sahabat Hudzaifah, enggak sampai kepada Nabi. Ya, enggak sampai kepada Nabi. Maka kemudian secara umum jumhur ulama mengatakan bahwasanya boleh i'tikaf di masjid selain 3 masjid tersebut. Cuman harus masjid. Paham? Nah, barulah i'tikaf, ya kan?
barulah kemudian ruk'a was sujud. Ini apakah boleh di luar masjid? Boleh. Ya kan? Boleh, di luar masjid boleh. Ya. Innama ju'ilat liya ardu masjidan wa tahuran. Sungguh dijadikan bumi ini suci. Boleh dipakai untuk masjid, tempat sholat. Boleh sholat kita kalau kemudian berada di tengah tanah lapang? Boleh sholat di tanah lapang? Boleh, tidak ada masalah. Berarti lebih umum, enggak harus di masjid. Pahamnya? Itu tentu dengan keadaan-keadaan yang ini loh ya, maksudnya ya. Bukan kemudian maknanya nanti boleh sholat di lapangan, enggak ke masjid. Bukan itu maksudnya. Jangan salah pahami ya. Artinya apa? Kalau pas kita lagi keluar, enggak harus ke masjid juga. Di kendaraan boleh sholat di atas kendaraan kalau memang diperkirakan waktu kita nggak akan sempat untuk sholat di luar kendaraan ataupun di masjid, ya kan? Boleh sholat di kendaraan, boleh. Nah, boleh itu menjadi keumuman daripada ayat ini. Ya, tawaf khusus, i'tikaf agak khusus, ya, ruk'a sujud umum. Nah, inilah bahasa Al-Qur'an, menyebutkan yang paling khusus, agak khusus, kemudian umum. Kenapa disebut ruk'a was sujud? Kita tahu sendiri yang namanya ruku' dan sujud itu menjadi rukun daripada sholat, ya. Nggak sah kalau kemudian tanpa ruku' dan sujud. Makanya disebut ruk'a was sujud, ya. Nah, ini ya. Paham ini ya seputar masalah ayat ini. Faedahnya apa? Faedahnya tentu yang kita tahu bahwasanya keutamaan dari Mekah ini Allah jamin dengan masa batan, dengan pahala dan rasa aman, ya kan? Dan rasa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, ya kan? Fi ayat maqam inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan huda fi huda bayyinatun maqam Ibrahim. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah lilladzi bi Bakkah apa itu? Muharrama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah jadikan bi Bakkah, namanya dulu Bakkah. Bisa Bakkah, bisa Makkah, ya kan? Bisa Bakkah, bisa Makkah, ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakah. Bakkah. Bukan Makkah, ya. Apa bedanya? Sama saja sebetulnya. Bakkah, Makkah sama saja. Meskipun ada para ulama yang membedakan antara Bakkah dan Makkah. Bakkah itu ya sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram, masjid. Makkah itu lebih luas lagi di tanah-tanah yang haram, ya. Ayat sama saja, ya, sama saja. Kemudian yang kedua, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin terangkan tentang begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat kita ini, ya. Allah jadikan tempat-tempat yang penuh dengan rahmat, tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Boleh Ustaz kita ngalap berkah, boleh ngalap berkah. Boleh ngalap berkah, istilahnya kita orang ngalap berkah kan begitu ya. Boleh di tempat yang memang ada berkahnya. Paham ya? Masjidil Haram ini berkahnya luar biasa ini. Boleh kita ngalap berkah di Masjidil Haram, boleh, ya. Minta berkah di Masjidil Haram boleh, karena memang apa? Tempatnya penuh dengan berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatnya kepada kita, Allah jadikan tempat itu adalah tempat yang berkah. Allah jadikan waktu-waktu yang berkah, ya kan? Ada. Allah jadikan tempat berkah, Allah jadikan waktu yang berkah, ya kan? Waktu-waktu berkah untuk kemudian kita berdoa, waktu-waktu berkah untuk kemudian kita istighfar dan sebagainya. Tempat-tempat yang berkah, boleh. Itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka ambillah tempat-tempat yang berkah ini, ambillah waktu-waktu yang berkah ini. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sediakan banyak berkah bagi kita dalam kehidupan dunia sebagai rahmat
bagi kita. Allah jadikan tempat ini, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini, ya kan? Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini, tempat penuh dengan berkah ini. Maka kalau kemudian ada rezeki, langsung saja, ya kan? Jangan pikirkan yang lain dulu. Kalau emang punya rezeki, segera menuju ke tempat yang berkah ini, ya kan? Ini tempat yang penuh dengan usia kita akan berkah. Bagaimana kita sholat di sana 100.000 kali loh ya, dibandingkan sholat di Mubarakah. Barokah ya kan? Masjidnya Mubarakah ya, tapi sana masih lebih barokah ya. 100.000 kali, bayangkan itu satu rakaatnya loh ya. Satu rakaatnya 100.000 kali. Kalau kita sholat di sana, wah masya Allah, belum lagi sholat wajibnya, belum lagi sholat sunnahnya. Berapa pahala yang akan kita raih? Maka kalau memang boleh ya, Ustaz boleh jual ini untuk beli, boleh jual saja, tidak apa-apa. Kalau memang mau pengen ke sana, insya Allah akan ganti rezekinya, ya kan? Allah akan ganti rezekinya. Allah hilangkan kefakiran, dalam hadisnya kan begitu ya. Allah akan hilangkan kemiskinan kalau kemudian kita umroh. Nggak akan miskin, dijamin nggak akan miskin kalau umroh. Ya, jamin nggak akan miskin. Ya, sudah percaya saja. Ya, nggak akan miskin. Ya. Itu yang kedua ya. Kemudian faedah yang ketiga, yang terakhir, atau yang belum yang terakhir sebenarnya. Ada lagi banyak faedah karena memang waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini begini ya. Wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan jadikanlah tempat ibadah itu sebagai tempat yang aman. Tempat kembali manusia jadi tempat yang aman. Seyogyanya masjid itu menjadi tempat yang aman. Paham maksudnya? Seyogyanya maka masjid sebagai tempat kembalinya orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat yang aman. Nah, maka tersirat bagi kita bahwasanya bagaimana kita men-setting masjid ini supaya betul-betul jamaah yang masuk dalam masjid ini aman. Nggak kepikiran sepeda, nggak kepikiran sandal, nggak kepikiran apa macam-macam. Aman sudah, wes pokoknya aman. Ya. Makanya kemudian makruh ke dalam masjid bawa senjata, makruh, nggak boleh ya. Nggak boleh masuk ke dalam masjid bawa senjata tajam, nggak boleh ya. Kecuali kalau bawa senjata tajam karena memang masjidnya terancam, nggak ada masalah ya kan. Sehingga kemudian hal-hal yang kira-kira nanti mengganggu rasa tidak aman jamaah segera dihilangkan. Ya. Umpama ini apa yang kurang ini, wah ini nggak aman ini. Nanti kalau roboh kena jamaah segera diperbaiki kan begitu. Pokoknya tempat-tempat yang sekiranya parkiran umpama bikin yang aman kan begitu. Tempat sandal bikin yang aman. Nah, kalau antum pergi ke masjid-masjid yang mungkin pernah ke Jogja atau pergi ke Namirah atau masjid kemana saja, itu subhanallah ya, satpamnya sudah siap di tempat parkiran ya kan, di toiletnya pun sudah ada petugasnya, tempat sandalnya juga sudah ada petugasnya, sehingga jamaah masuk masjid itu barangnya itu sudah merasa aman, sudah barang dia tinggal, ke mobil dia tinggal, motor dia tinggal, masuk masjid aman ya. Ini secara tersirat dalam ayat ini menerangkan masjid itu supaya menjadi tempat yang aman, supaya apa? Ibadah bisa tenang ya. Nah, coba diciptakan bagaimana pengurus masjid menciptakan masjid barokah ini, masjid yang aman ya bagi kita. Tidak ada yang kehilangan motor, tidak ada yang kehilangan sandal, ya kan? Tidak ada yang kehilangan ini, aman. Masuk masjid tinggal ibadah, tinggal zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, nggak kepikiran yang lain ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang mungkin bisa kita kaji pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah kita lanjutkan hari Selasa ya, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.